Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Hafid dengan NIM 221910101015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor induksi. Untuk pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada komponen-komponen motor induksi, yang kedua bagaimana cara kerja motor induksi, yang ketiga apa saja rumus-rumus yang ada pada motor induksi. Untuk pengertian dari motor induksi adalah sebuah mesin listrik dengan arus bolak-balik atau AC yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan menginduksi medan magnet stator ke rotor. Motor induksi ini banyak digunakan dalam berbagai peralatan dari skala kecil seperti rumah tangga, yaitu pada beberapa mesin kipas angin, mesin cuci, dan pompa air. Sedangkan untuk skala besar, yaitu pada dunia industri, yaitu pada pompa, pada kipas, kompresor, dan berbagai peralatan-peralatan berat lainnya. Untuk karakteristik motor induksi, yang pertama, putaran rotor itu tidak sama dengan putaran medan stator, sehingga selisih putaran itu disebut dengan slip. Yang kedua, arus yang dihasilkan di rotor terjadi akibat induksi antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh stator. Ketiga, motor induksi memiliki konstruksi yang sederhana dan kuat. Keempat, motor induksi relatif murah dan mudah untuk dirawat. Untuk komponen-komponen pada motor induksi dapat dilihat pada PPT yang saya tampilkan. Untuk komponen yang pertama, stator. Stator itu adalah bagian diam dari motor induksi yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Untuk komponen utama stator ini meliputi yang pertama inti stator, yaitu terbuat dari lapisan baja silikon untuk mengurangi rugi-rugi magnetik. Yang kedua, lilitan stator, yaitu kawat tembaga atau aluminium yang dililitkan pada stator. Lilitan ini itu dihubungkan ke sumber listrik untuk menghasilkan medan magnet rotasi. Yang kedua ada rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dalam motor induksi. Terdapat dua jenis rotor, dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada rotor sangkar, yaitu terdiri dari batang-batang konduktor, biasanya aluminium atau tembaga yang dihubungkan oleh cincin di kedua ujungnya, membentuk struktur seperti sangkar. Jenis ini banyak digunakan dikarenakan lebih kokoh dan lebih sederhana. Yang kedua ada rotor lilitan, yaitu memiliki lilitan kawat seperti stator dengan ujung-ujung lilitan yang dihubungkan ke slip ring. Jenis ini memungkinkan kontrol kecepatan yang lebih fleksibel. Selanjutnya, yang ketiga, cincin slip atau slip ring dan sikat atau brush. Komponen ini hanya dimiliki pada motor induksi rotor lilitan. Yang pertama, slip ring itu menghubungkan lilitan rotor dengan perangkat eksternal seperti resistor dan pengendali kecepatan. Yang kedua, sikat atau brush yaitu mengalirkan arus listrik antara slip ring dan perangkat eksternal. Yang keempat, komponen motor induksi. Kotak terminal adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat penghubung kabel-kabel listrik dari motor induksi ke sumber daya listrik eksternal. Kotak ini biasanya terletak di bagian atas atau di bagian samping, tergantung pada jenis motor, dan dilengkapi dengan terminal-terminal untuk menghubungkan lilitan stator motor ke rangkaian listrik.
Yang kelima ada kerangka motor atau frame. Berfungsi untuk melindungi komponen internal dan memberikan dukungan mekanis. Biasanya terbuat dari besi atau baja untuk meningkatkan daya tahan dari motor induksi. Yang keenam, poros atau shaft, yaitu komponen yang terhubung dalam rotor. Poros ini meneruskan energi mekanik dari rotor ke beban, misalnya pada kipas pompa atau pada roda gigi. Yang ketujuh ada bantalan atau bearing yang mendukung poros dan memungkinkan rotor berputar dengan mulus, mengurangi gesekan mekanis. Yang kedelapan ada kipas pendingin, yaitu digunakan untuk menjaga suhu agar tetap stabil dalam proses pengoperasian. Yang kesembilan ada terminal listrik, adalah tempat untuk menghubungkan motor ke sumber daya listrik. Pada motor tiga fase, terminal ini memiliki dari tiga terminal utama, yaitu R, S, dan T. Yang ke-10 ada penutup ujung atau end cover, yaitu untuk melindungi bagian dalam motor dari debu, kotoran, atau benda-benda asing yang dapat merusak komponen. Yang selanjutnya, cara kerja motor induksi. Dapat dilihat pada gambar untuk prinsip kerja motor induksi. Yang pertama, medan magnet berputar di stator, yaitu ketika listrik mengalir ke stator, bagian luar motor, medan magnet itu berputar. Dan medan ini seperti magnet yang bergerak dengan cepat. Yang kedua, arus terinduksi di rotor. Rotor bagian dalam motor yang berputar ini terkena medan magnet. Dan medan magnet ini bergerak memotong batang logam di rotor sehingga menghasilkan listrik di dalamnya. Yang ketiga, rotor mulai berputar, yaitu listrik di rotor menciptakan medan magnet yang baru. Medan magnet ini berinteraksi dengan medan magnet pada stator. Yang selanjutnya, 4, rotor mengikuti medan magnet stator. Rotor mencoba mengejar kecepatan medan magnet, tapi selalu sedikit lebih lambat. Dan itu menyebabkan terjadi perbedaan yang disebut dengan slip, yang membuat motor itu terus bekerja. Untuk gambaran singkatnya itu seperti ini. Bayangkan kita sedang memutar medan magnet di sebuah lingkaran kawat logam. Nah, medan yang bergerak ini menciptakan listrik di kawat, dan listrik ini menghasilkan magnet yang baru. Nah, magnet yang baru ini di dalam kawat mulai bergerak dan mengikuti kawat yang tadi diputar tersebut. Gambarannya seperti itu. Untuk rumus-rumus yang ada pada motor induksi, ini saya tampilkan tentang kecepatan sinkron atau NS, yaitu kecepatan medan magnet stator dalam satuan RPM, yaitu putaran per menit, yaitu NS, atau kecepatan sinkron sama dengan 120 kali F, frekuensi sumber listrik, satuan Hz dibagi P, jumlah kutub stator. Dan yang kedua, slip atau S. Slip ini menunjukkan perbedaan antara kecepatan sinkron dan kecepatan rotor dalam persen, yaitu S atau slip sama dengan NS, kecepatan sinkron dalam satuan RPM dikurangi NR, atau kecepatan rotor dalam satuan RPM dan dibagi NS dikali 100%. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada bagian yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.